disebut Islami tapi tertolak. Nah, pertanyaan itu kan yang nolak siapa? Gitu. Kok ada Islami lalu kemudian tertolak, yang nolak itu siapa? Ya. Saya pahami itu pernyataan kalimatnya berikutnya begini, lanjutannya itu, khilafah memang Islami, tetapi bukan hanya khilafah yang Islami, republik juga Islami, kerajaan juga Islami, dan seterusnya itu. Nah sekarang kan pertanyaannya, benar nggak pertanyaan itu kita uji? Gitu. Ujinya begini, kalau itu kemudian semuanya Islami, pertanyaannya adalah apakah memang antar sistem pemerintahan tadi itu sejajar, setara, dan tidak ada kontradiksi? Misalnya kita uji, katakanlah misalnya langsung aja sistem pemerintahan kerajaan dengan sistem pemerintahan republik dan khilafah. Kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan dalam ilmu tata negara manapun, itu persoalan yang sangat mendasar, itu adalah persoalan apa? Persoalan kedaulatan. Liman as-siyadah. Milik siapa kedaulatan itu? Karena kalau bicara kedaulatan, itu bicara tentang al-sultanul a'la, kekuasaan yang paling tinggi, yang ketika memutuskan, maka tidak ada satupun pihak lain yang bisa membantahnya. Itu. Nah, kalau kita lihat sistem kerajaan itu apa? Sistem kerajaan itu menjadikan raja sebagai pemegang kedaulatan. Sementara dalam republik, kedaulatan di tangan siapa? Di tangan rakyat. Itu semboyannya, ya. Nah, dalam Islam di tangan siapa? Jelas bukan di tangan rakyat dan bukan di tangan penguasa, tetapi di tangan syara. Dari mana itu kita dapatkan? Banyak. Saya tidak usah ungkapkan banyak dalil, satu saja, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 59, ayat ini sudah banyak dibaca orang. Di situ disebutkan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi rasul. Jadi, fa in tanaza'tum, jika kalian itu berselisih. Nah, huruf tak di situ, ya, itu apabila kamu berselisih. Selisih itu siapa yang berselisih? Ya, kata Imam At-Tabari, itu bisa antara penguasa dengan rakyat. Bisa juga rakyat dengan rakyat. Nah, ketika kemudian mereka berselisih, katakanlah rakyat dengan penguasa, kepada siapa itu kembalikan? Al-kalimatul akhirah. Yang itu tadi saya katakan ini menjadi pemegang kedaulatan. Kalau dalam sistem pemerintahan republik, maka rakyat yang berkuasa, yang harus ditaati. Tapi dalam sistem kerajaan siapa yang ditaati? Raja, penguasa. Sekarang kalau yang menurut ayat ini, siapa yang harus ditaati? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. yakni kepada Allah dan kepada Rasul. Apa itu Allah dan Rasul? Yakni yang disebutkan oleh para ulama bahwa ilallah ini ilal Quran, ilal Rasul ila sunnah, atau dengan kalian kepada syariah. Oleh karena itu misalnya ketika mereka berselisih tentang sesuatu fisai ini, tentu dalam perkara agama, perkara akidah dan syariah, ya maka dikembalikan kepada syariat. Nah, berarti as-syariah itu as-syar'u, itulah as-siyadah itu disyar'i. Nah, ini berarti apa? Yang membedakan antara khilafah dengan sistem pemerintahan apapun. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa ini Islami, ini Islami gitu. Bagaimana mungkin dikatakan Islami kerajaan, sementara ayat itu jelas mengatakan kembalinya bukan kepada raja. Bagaimana mungkin republik dikatakan Islami, sementara kembalinya bukan kepada rakyat. Dan jelas-jelas ayat itu mengatakan fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi rasul. Dan yang tidak kalah pentingnya ayat itu kemudian ditegaskan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Seolah-olah ayat ini memberikan satu persyaratan. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus mengembalikan semua urusan yang kamu bersihkan kepada syariah. Yang seolah-olah mafhum mukhalafahnya, jika kamu tidak mengembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya, maka falaisa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi kamu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan merupakan satu celaan yang sangat keras kepada siapapun yang tidak mengembalikan urusan ini kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu,
Jelas bahwa dalam sistem pemerintahan yang diperintahkan Islam adalah al-khilafah, bukan yang lain-lain. Nah, kemudian baru saya ingin sedikit bahas tentang kesepakatan. Nah, dalam Islam itu kesepakatan itu boleh. Ya, as-sulhu bainal muslimina jaizun. Jadi perdamaian antara kaum muslimin itu boleh. Tetapi ada syarat illa, kecuali yang apa? Yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Demikian juga syarat, ya, al-muslimuna ala surutihim. Kaum muslimin itu wajib memenuhi syaratnya. Kecuali illa syarton. Syaratnya apa? Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kesepakatan kata Allah dalam jual beli boleh. Tetapi kalau kemudian dalam jual beli itu mengharamkan yang halal, maka tidak sah. Saya jual beli, tapi yang diperjualbelikan adalah babi. Meski sama-sama ridho, maka itu tidak sah. Begitu. Jadi kesepakatan itu tidak mengubah yang halal menjadi haram. Jadi misalnya gini Ustaz Karebet, ada laki-laki, perempuan. Udah kita sepakat nih, yang penting hidup rukun. Kita enggak pukul-pukulan, enggak ini, begitu loh. Tapi enggak usah nikah. Bisa enggak itu menjadi halal atas kesepakatan itu? Nah, jadi kesepakatan itu tidak kemudian mengubah, ya. Perjudian itu kesepakatan, betul tidak? Jadi perjudian itu kesepakatan. Kalau enggak sepakat apa? Ya enggak judi, enggak akan terjadi perjudian. Tapi apakah kemudian kesepakatan itu bisa mengubah yang judi menjadi halal? Tidak. Riba, kesepakatan enggak? Kesepakatan. Kalau enggak sepakat, enggak akan ada akad riba. Jadi namanya akad itu ya biasanya dilakukan antarodin gitu. Tapi bukan berarti kemudian riba menjadi halal atas dasar kesepakatan itu. Oleh karena itu, ketika kita sebagai seorang muslim harus mengembalikan urusan ini kepada syariah. Bagaimana syariah memandang?